Baba menumbangkan beberapa orang pertama. Pertarungan pun berlanjut, yang menurut saya itu pertarungan orang buta yang sangat epik dari rumahnya dan mendengar gonggongan anjing dari kejauhan. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel iWalk Story. Pada kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari serial film yang sebelumnya sempat tertunda karena badan saya ternyata hanya badan manusia biasa, tidak seperti kresek yang diinjak-injak tidak akan robek. Kemarin saya sempat terkena flu, jadi agak jangan hulu kalau ngedit. Baiklah, yang akan saya ceritakan sekarang adalah alur serial si episode keempat, dan tanpa panjang lebar, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal episode ini, kita akan melihat Tamak Tijun beserta pasukannya yang berjalan di pinggir sungai. Sedangkan di desa Alkeni, semua orang berkumpul dengan Gutterbix dan Ratterbix yang menghasut seluruh penduduk untuk segera menyerahkan penyihir. Pada saat semua orang mulai memanas, Kofun langsung menyandra Gutterbix, lalu Baba beserta keluarganya berangkat ke sungai untuk melarikan diri. Baba memanggil orang-orang terdekatnya seperti Arka dan Matal untuk ikut, dan Bowlion sebenarnya tidak diajak. Tapi tetua desa yang adalah ibunya menyuruh Bowlion untuk ikut Baba agar selamat. Di saat Baba beserta keluarga dan Alkeni yang memihaknya berjalan di hutan untuk mencapai sungai, Tamak Tijun beserta pasukannya juga sampai di desa Alkeni. Ratterbix yang menghampiri Tamak Tijun kaget ketika dia disuruh untuk tunduk. Tamak Tijun menyuruh seluruh Alkeni untuk berlutut, lalu meminta kepada penduduk Alkeni untuk menyerahkan anak-anak Jalamarel. Ketua Alkeni mengatakan bahwa anak-anak Jalamarel sudah kabur dan tidak ada di desa. Dan tetua suku Alkeni pun harus terbunuh pertama kali. Di sisi lain, Baba beserta kawanannya sampai di sungai, yang ternyata di sana ada sebuah rakit yang dibuat oleh Baba. Kofun dan Haniwa sempat terkagum dengan Baba, bahwa dia bisa membuat sebuah rakit meskipun buta. Baba beserta yang lainnya pun naik ke rakit tersebut, dan berlayar mengikuti aliran sungai. Namun beberapa saat kemudian mulai terdengar suara anjing. Dan ternyata pasukan Tamak Tijun datang menghampiri. Dan lagi-lagi yang melaporkan dan menuntun Tamak Tijun beserta pasukannya adalah Gutterbix. Dan singkat cerita pasukan itu pun sampai di bibir sungai. Anjing terus menggonggong dan Tamak Tijun menyadari bahwa ada mereka di tengah sungai. Tamakti menyuruh pasukannya untuk masuk ke sungai. Sedangkan di atas rakit, Baba menyuruh semua orang untuk diam. Dan Baba yang menyadari bahwa ada orang yang masuk ke sungai langsung meminta Kofun untuk mengambilkan pedangnya. Setelah itu Baba turun ke air dan menebas pasukan Tamak Tijun yang menghalangi jalur diam-diam. Sayangnya Matal harus tertangkap pertama kali oleh pasukan Tamak Tijun, lalu gugur, dan karena hal tersebut pun terjadi kebisingan di atas rakit, yang mengakibatkan pasukan Tamak Tijun mengetahui lokasi tepatnya rakit tersebut. Dan pertarungan antara kelompok Baba yang sedikit dengan pasukan Tamak Tijun yang banyak dimulai. Pada saat itu Arka menjadi penyelamat bagi kelompok Baba. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Dan rakit kelompok Baba berhasil meloloskan diri dari pasukan Tamak Tijun. Dan Gutterbix, dia berhasil dipanah oleh Haniwa. Message for Queen Kane. Tamak Tijun sends news. For the moment they escaped him. Tamak Tijun will need more soldiers. Saying enough! Enough! Sekarang kita lihat keadaan kerajaan Payan, yang dimana di sana terjadi sebuah rencana kudeta yang dilakukan oleh para parlemen kerajaan.
Parlemen kerajaan sudah muak dengan ambisi ratu terhadap penyihir yang terus-terusan mengirim pasukan untuk membantu Tamak Tijun dan tidak mempedulikan rakyat Payan. Ketika Lady Anne, Lord Dun, dan Lord Udin sedang merencanakan pembunuhan Ratu Kane, tiba-tiba muncul seorang mata-mata dari Ratu Kane yang mendengarkan, sehingga hal tersebut pun sampai ke telinga Ratu Kane. There are new whispers about you. We could pray. Dan pada saat akan membunuh sang ratu dengan jebakan laba-laba di sangkar burung, Ratu Kane menyadari bahwa yang di dalam sangkar bukanlah burung, melainkan sesuatu yang beracun. Alhasil, leher Lady Anne pun ditusuk oleh sang ratu, dan Lord Dun digorok oleh pengawal ratu. Kembali lagi ke rakitnya si Baba yang masih mengambang-ambang mengikuti aliran sungai. Di atas rakit, Paris memberikan sebuah kertas kepada Kofun yang isinya adalah pesan terakhir dari Jalamarel. Pesan tersebut tidak berbentuk braille ataupun simpul, akan tetapi sebuah tulisan, sehingga yang bisa membacanya hanya orang-orang yang bisa melihat. Follow the river to the lavender, then follow the lavender road to the house of enlightenment, and carry this knowledge forward to the darkest corners of the earth. Inti dari pesan tersebut ialah meminta orang-orang yang bisa melihat untuk mengikuti aliran sungai ke daerah Lavendel, dan di sana akan ada majelis pencerahan. Ada pesan tersembunyi dari pesan tersebut yang tidak disampaikan oleh Kofun ke semua orang yang di atas rakit, di mana itu adalah yang matanya melihat harus ikuti aku. Dari pesan tersembunyi itu, saya sedikit berasumsi bahwa Jalamarel ternyata berencana untuk membuat kerajaan atau kelompok untuk orang-orang yang bisa melihat, dan hal itu yang membuat Haniwa beserta Kofun penasaran. Lanjut, setelah mendengar isi dari pesan tersebut, terjadi sebuah konflik kecil di atas rakit, di mana Haniwa berisi keras ingin bersama dengan orang-orang yang bisa melihat, dan Kofun yang juga penasaran akan majelis pencerahan menginginkan mereka untuk mengikuti aliran sungai menuju Lavendel. Tapi Magra tidak menyetujuinya, karena menurut dia makin jauh perjalanan makin banyak juga rintangan. Magra mengatakan lebih baik kita hidup sederhana dan apa adanya bersama keluarga. Lalu mereka pun mengadakan sebuah mufakat untuk jawaban kemana mereka akan pergi. All those in favor of leaving the river and finding shelter. Chit-chat. Chat. Hasil dari mufakat pun didapatkan di mana mereka memutuskan untuk pergi ke Lavendel, karena yang memilih untuk pergi ke Lavendel lebih banyak, yaitu 4-2. Ketika waktu terasa sudah sore, Baba beserta yang lainnya memutuskan untuk menepikan rakitnya terlebih dahulu dan tidur di pinggir sungai. My sword is missing. My bow's gone too. Don't ask me to say anything more, just help me find it. Pada saat pagi hari, Magra kehilangan sebuah benda pemberian ayahnya yang sangat berharga, dan Haniwa melihat seseorang dengan pakaian aneh. Tell me, what is it? There's no telling what they may do. Di sisi lain, di kerajaan Payan terjadi sebuah demonstrasi yang menginginkan Ratu Kane untuk turun tahta. Hal tersebut dipicu oleh kematian Lord Dun dan Lady Anne yang dibunuh oleh sang ratu. Whose power we feel but cannot touch. Merasa dirinya terancam, Ratu Kane yang mulai menggila memutuskan untuk mematikan mesin PLTA, sehingga bendungan menutup air dan air bendungan pun tertutup rapat tidak mengalir sama sekali. Bendungan pun terlihat bergetar karena tidak kuat menahan air dari waduk. Dan si episode keempat pun selesai. Kalimat yang saya sukai dari episode kali ini adalah makin jauh perjalanan makin banyak juga rintangan. Lebih baik kita hidup sederhana dan apa adanya bersama keluarga. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten dari Ewok Story. Cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi.